Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Indra Bagus Lesmana, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020, angkatan kedua. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja, yaitu melaksanakan proses pembelajaran. Nah, saya sudah melakukan pendaftaran pada link akun UKM PPG untuk melakukan uji kinerja pada hari ini. Terima kasih, semoga pembelajaran yang akan saya lakukan hari ini berjalan dengan lancar. Mohon doanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi dan salam olahraga. Gimana anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, excellent, Allahu Akbar. Baik, anak-anak, alhamdulillah dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa memasuki atau mengikuti pembelajaran PJOK dengan baik. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang kebugaran jasmani dengan topik materi yaitu daya tahan jantung. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, supaya diberikan kelancaran, supaya diberikan kemudahan dalam mengerjakan tugas dan menerima materi, kita membaca doa bersama-sama. Abada, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anak-anak kita sudah berdoa. Sekarang baca bacaan dulu. Yang dipanggil namanya bilang saja ya anak. Oke. Ya. Laura. Silakan lakukan nomornya. Ya, ya. Laura. Patat. Sida. Pak dengar. Sida hadir. Kiki. Hadir. Anissa. Hadir. Hadir. Keken hadir. Oke. Anissa kan hadir. Yang belum kontribusi silakan dulu ya. Ya. Oke. Setelah alhamdulillah ya kita dengan baik. Ya, kita ini adalah kebugaran jasmani, latihan daya tahan jantung. Ya, seperti kalian lihat pada gambar itu ada orang berlari, ada lari zigzag, juga ada loncat tali. Nah, anak-anak, dalam hidup itu kita harus selalu bersyukur, ya, seperti yang disampaikan Ustadz pada layar kalian yang Ustadz share screen, ya, bahwasanya bersyukur is powerful, ya. Kenapa kok bersyukur is powerful? Ya, karena syukur itu adalah ucapan kita, ya, aktivitas kita yang akan kita lakukan. Kalau kita dasari dengan rasa syukur, ya, itu akan menjadikan kekuatan bagi diri kita. Nah, kaitannya dengan materi kita hari ini yaitu kebugaran, maka kita juga akan mengukur tingkat kekuatan daya tahan jantung. Nah, anak-anak, apakah masih ingat pada materi sebelumnya kita sudah belajar apa? Masih dan? Apakah masih ingat? Materi Pencaksilat. Pencaksilat. Betul, materi kita sebelumnya yaitu pencak silat. Coba anak-anak masih ingat nggak dalam pembelajaran pencak silat ada berapa pukulan dalam pencak silat? Sebutkan. Pukulan depan. Iya. Ada pukulan. Pukulan bandul. Pukulan bandul. Terus. Pukulan samping. Ke depan. Ya, ada pukulan samping. Nah, itu adalah materi kita sebelumnya. Bagus sekali anak-anak masih ingat materi sebelumnya. Nah, kita sekarang masuk ke pemanasan dulu. Jadi sebelum kalian
melakukan olahraga ini, kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan ini sangat penting anak-anak supaya otot kalian tegang dan kemudian siap untuk kita melakukan aktivitas yang lebih berat. Baik. Sampai anak-anak, tarik ke atas, turun ke bawah. Nah, dorong di dahu, kemudian tarik. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke sampingan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siap, dibuka kakinya lebar. Tarik bahu kanan ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ke kanan. Kaki yang depan. Belakang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di samping kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini tekuk ke bawah. Arah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jangan berdiri. Oke, tangan dipindah. Tangan di mana? Ke bawah. 1, 2, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketika arah kanan dan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tangan depan. Tarik kiri 2 kali, lebar 2 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, siap, buka kakinya. Tangan depan. Turun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, siap, kakinya tutup. Lakukan jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Materi kita setelah kita melakukan pemanasan tadi, nah kita masuk ke materi kita. Yang pertama yaitu adalah kebugaran jasmani, latihan daya tahan jantung. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, ya perlu kita ketahui tujuan pembelajaran kita hari ini langsung saja. Ya, yang pertama yaitu setelah mengamati video, anak-anak dapat menjelaskan berbagai bentuk aktivitas latihan daya tahan jantung, yaitu atau kita sebut sebagai kardiorespiratory untuk pengembangan kebugaran jasmani sesuai dengan instruksi guru dengan tanggung jawab, percaya diri dan secara mandiri. Kemudian anak-anak setelah mengamati video dapat mempraktekkan aktivitas lari memindahkan benda, lari zigzag, dan loncat tali untuk pengembangan kebugaran jasmani dengan tanggung jawab, percaya diri dan mandiri. Itu tadi tujuan pembelajaran kita anak-anak. Nah, sebelum masuk ke materi, kita pretest dulu. Jangan takut ya. Pretest ini hanya untuk mengetahui kemampuan awal kalian saja. Soal yang pertama, apakah manfaat daya tahan jantung? Ya. Kemudian soal yang kedua yaitu latihan yang dilakukan untuk meningkatkan daya tahan jantung. Jadi apa latihan yang digunakan untuk meningkatkan daya tahan jantung? Anak-anak silakan ditulis di buku tulis, dikerjakan, nanti difoto, dikirim ke Ustadz via WA. Oke. Nah, anak-anak, materi kita hari ini yaitu adalah pengertian kebugaran jasmani. Yang pertama, yang kedua yaitu adalah faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung. Yang ketiga yaitu manfaat daya tahan jantung, dan yang terakhir yang keempat yaitu adalah latihan peningkatan daya tahan jantung. Nah, anak-anak, kita harus mengetahui dulu pengertian kebugaran jasmani, yaitu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas fisik tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Semisal dalam kehidupan sehari-hari, Mas Sidan sama Mas Harun lari pagi bersama-sama. Setelah lari, kemudian mereka pulang. Terus kemudian Mas Harun masih pengen mengajak Mas Sidan untuk main bulu tangkis. Tapi Mas Harun sudah merasa capek setelah berlari. Nah, dari sini kalian bisa menyimpulkan bahwasanya
ya Mas Harun memiliki kebugaran yang lebih baik daripada Mas Sidang. Seperti itu anak-anak ya. Nah, anak-anak juga perlu mengetahui pengertian daya tahan jantung. Ya. Daya tahan jantung itu adalah kemampuan jantung memompa darah untuk menyuplai oksigen dengan cepat dalam waktu yang lama. Itu anak-anak ya, kita lihat jantung ada di dada kita ya. Berikutnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi daya tahan jantung? Nah, yang pertama yaitu adalah faktor usia atau umur. Yang kedua yaitu adalah faktor keturunan dari nenek atau dari orang tua kita. Kemudian yang terakhir adalah aktivitas fisik. Semakin sering melakukan aktivitas fisik, maka orang tersebut memiliki daya tahan jantung yang kuat. Oke, berikutnya. Nah, anak-anak setelah kita mengetahui apa itu kebugaran jasmani, apa itu daya tahan jantung, nah ini dia anak-anak manfaat yang dapat kita peroleh kalau kita memiliki kebugaran dan daya tahan jantung yang kuat. Yang pertama yaitu mengurangi bahaya gangguan jantung. Yang kedua yaitu menjaga tekanan darah tetap normal. Yang ketiga yaitu mengatur kadar lemak dalam darah. Kemudian yang keempat, mampu melakukan aktivitas dalam waktu yang lama. Dan yang terakhir, mengurangi resiko penyakit jantung koroner yang berakibat fatal pada kematian. Nah, berikutnya. Nah, ini dia pada gambar di share screen, latihan daya tahan jantung. Kira-kira apa saja ya latihan yang bisa kita lakukan untuk melakukan atau untuk meningkatkan daya tahan jantung kita. Nah, anak-anak silakan disimak materi berikut. Oke, anak-anak ya, silakan diperhatikan video berikut ini. Nah, anak ya. Video ya, kalian
lupa. Ini dan selamat mencoba. Oke, dari sini video yang sudah kalian amati, apakah ada pertanyaan? Silakan, Mbak Naura, Mbak Gigi, Mas Idan, apakah ada pertanyaan? Ada. Kok berhenti? Ya, memang sudah nggak ada video ini. Apakah anak-anak ada pertanyaan? Ada. Ya, Mbak Gigi, apa yang mau ditanyakan Mbak Gigi? Silakan. Berapa jarak yang ditempuh untuk lari bolak-balik atau lari? Oke, bagus sekali pertanyaannya Mbak Gigi. Nah, jarak yang ditempuh anak-anak untuk melakukan lari bolak-balik itu ya adalah 5 sampai 8 meter. Ya, jadi membedakan dari titik A ke titik B itu jaraknya 5 sampai 8 meter. Nah, itu sebenarnya sudah Ustadz sampaikan di LKPD, ya, di lembar kerja peserta didik dan juga di bahan ajar yang sudah Ustadz sampaikan pada Google Classroom. Nanti kalian bisa lihat, kalian bisa pelajari kembali. Ya, bagus sekali pertanyaan dari Mbak Kiki. Mungkin yang lainnya ada pertanyaan anak-anak tentang latihan tadi, peningkatan daya tahan. Apakah sudah paham? Sampung. Sudah paham. Kita lanjut ke berikutnya, anak-anak. Nah, sekarang tugasnya kalian nanti yaitu mempraktekkan. Let's do this. Lakukan gerakan memindah benda, kemudian yang kedua lakukan tari zigzag, dan yang terakhir lakukan. Nah, anak-anak untuk loncat tali, ya, anak-anak bisa melihat akun YouTube-nya Ustadz. Di situ Ustadz memberikan modifikasi peralatan. Jadi anak-anak mungkin kalau keberatan untuk membeli skipping, ya, itu bisa melihat videonya Ustadz membuat sendiri modifikasi alat itu dari tali atau dari karet gelang. Nah.
kalian nanti mempraktekkan. Nah, sekarang setelah mempraktekkan, coba kita sekarang analisis gerakan latihan daya tahan jantung. Nah, ini ada gambar nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Coba siapa yang berani menyebutkan yang nomor 1 itu gerakan apa, anak-anak? Memindahkan lari bolak-balik bukan sih? Memindahkan bola, lari bolak-balik. Bola. Betul ya. Dan nomor 3 yaitu adalah gerakan lari bolak-balik memindahkan bola. Yang kedua, Lari zigzag. yang kedua itu namanya Zigzag. lari zigzag atau lari berbelok-belok mengubah arah. Betul sekali. Yang terakhir, permainan yang sangat menyenangkan itu adalah Tali. anaknya tolong dibedakan antara loncat dan lompat. Ya, kalau loncat itu rupanya 2 kaki, kalau lompat 1 kaki. Ya, seperti itu ya. Loncat tali. Ya, oke. Setelah analisis, nah sekarang kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Ya, coba ini, Mbak Keken, silakan Mbak Keken dulu. Mbak Keken. Melalui aktivitas lari, memindahkan benda, lari zigzag, dan loncat tali dapat meningkatkan daya tahan jantung. Pinter sekali Mbak Keken. Dan daya tahan jantung sangat bermanfaat dan menyenangkan. Betul sekali Mbak Keken. Jadi dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwasanya aktivitas lari, memindahkan bola, lari zigzag, kemudian loncat tali itu merupakan latihan untuk peningkatan daya tahan jantung. Dan juga setelah kita melaksanakan, kita juga merasakan manfaatnya untuk kesehatan dan juga bermanfaat untuk kita secara psikis, yaitu karena permainannya sangat menyenangkan. Baik, anak-anak, kita sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita merefleksikan. Nah, kira-kira kita tadi sudah belajar apa, anak-anak? Coba Ustaz tanya. Belajar olahraga. Materi yang kita pelajari hari ini apa saja? Meningkatkan Lompat tali, meningkatkan daya tahan jantung lari zigzag. dengan cara lari bolak-balik, lari zigzag, dan lompat tali. Bola. Ya, benar. Soalnya kita akan melakukan sudah belajar tentang latihan peningkatan daya tahan jantung, itu dengan cara lari bolak-balik, memindahkan benda, lari zigzag, dan juga loncat tali. Oke, lanjut. Berikutnya post test. Nah, tadi sudah pre-test, sekarang post test semuanya. Karena kalian sudah menerima materi dari Ustaz. Nah, coba ditulis lagi jawaban dari soal yang tadi. Apakah manfaat daya tahan jantung? Yang kedua, latihan apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan daya tahan jantung? Silakan dikerjakan, untuk dikirimkan ke WA Ustaz. Baik, anak. Nah, ini ada tugas buat kalian. Silakan kalian buka link yang dibagikan di Google. Kapan hari Pak Hendrik? Langkah 3 pesen di situ, tapi minta yang 8.000 ya, agak besar. Silakan dikerjakan. Sebelum mengerjakan, perhatikan ya, anak-anak pelajari dulu. Sudah. Juga mengerjakan LKPD yang ada di Google untuk tugas pengetahuan pertama. Tugas yang kedua yaitu adalah praktek melakukan gerakan lari memindahkan bola atau benda, kemudian lari zigzag, dan terakhir yaitu loncat tali. Tugas praktek. Oh ya, enak porsinya tuh. Makan 2 kali, jadi pagi terus sama siang dulu. Anak-anak ya. Sampai di sini tugas apa, ada pertanyaan? Oke, baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, anak-anak lalu terapkan olahraga ini agar tetap happy di saat
meskipun tidak ditugaskan dari Ustadz dalam pembelajaran, anak-anak bisa melakukan aktivitas olahraga dalam kehidupan sehari-hari ya di akhir pekan. Fungsinya untuk apa anak-anak? Ya, fungsinya adalah untuk kita selalu membuat badan kita bugar, membuat kita daya tahan jantung kita semakin bagus, semakin kuat, sehingga kita terhindar dari segala macam penyakit dan juga kualitas hidup kita semakin sehat dan meningkat. Seperti itu anak-anak. Nah, tadi kita sudah melakukan pemanasan di awal, sekarang kita melakukan pendinginan terlebih dahulu. Ya, pendinginan kita lakukan untuk meregangkan kembali atau melemaskan kembali otot-otot kita yang sudah kita gunakan dalam aktivitas peningkatan daya tahan jantung sehingga kita tidak mengalami kelelahan yang berarti dan siap untuk melaksanakan kegiatan yang selanjutnya. Baik anak-anak, sampai ke atas, turun ke bawah, nah, dorong di dapur, kemudian tarik tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tarik di sananya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 siap, dibuka kakinya lebar, tarik baru tarik ke arah sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ganti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan yang kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cukup. sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama dengan membaca hamdalah. Yuk, alhamdulillah. Baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya ucap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya. Ketemu minggu depan. Sehat selalu. Assalamualaikum. Dadah.